Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan berita dari jpnn.com lagi, ya, di mana di sini mengangkat judul 5 poin keterangan Kepala BKN soal perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Oh, pelamar umum. Ya, ada apa ini? Tanda tanya ya. Kenapa sampai ada seperti ini? Nah, teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa pelaksanaan P3K 2022 juga akan dibuka untuk umum, ya. Lantas bagaimana mekanisme yang terbaru ini? Teman-teman simak berita update ini ya. Nah, sebelum lanjut ke isi berita, teman-teman silakan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Saya doakan bagi kamu yang sudah subscribe bisa lulus CSN tahun ini ya, dan bagi kamu yang belum subscribe saya doakan semoga subscribe sekarang juga. Oke teman-teman, kita lanjut pada isi berita. Nah, di sini diberitakan bahwa pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian BKN Bima Harya Wibisana menjelaskan mengenai perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Apa saja perubahannya ya teman-teman, simak isinya. Berikut 5 poin penting penjelasan Bima Harya selaku Ketua Panitia Seleksi CASN 2022. Yang pertama, alasan perubahan mekanisme seleksi P3K 2022. Bima mengatakan perubahan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 lantaran sempitnya waktu pelaksanaan seleksi sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas ya. Memang sejak dari awal, dari sejak bulan 3 kita menanti ya sampai sekarang bulan 9 banyak sekali kendala ya teman-teman, sampai akhirnya terjadi seperti ini lagi dan lagi. Oke. Yang kedua, seleksi P3K 2022 tertutup. Nah, ini poin penting yang teman-teman harus simak ya. Bima Harya Wibisana mengatakan seleksi P3K 2022 dibuat tertutup. Artinya hanya honorer ya, sekali lagi hanya honorer dan formasi tertentu yang bisa mendaftar. Oke, tidak seperti sebelumnya ini terbuka untuk umum. Di tahun ini P3K 2022 hanya untuk honorer dan hanya formasi tertentu. Tahun ini kami memprioritaskan dulu seleksi P3K untuk menyelesaikan honorer, terutama formasi guru dan tenaga kesehatan. Ya, ini yang selalu dibahas teman-teman. Selalunya dibahas adalah guru dan tenaga kesehatan, sedangkan yang lainnya itu bagaimana? Ya, ini diterangkan oleh Bapak Bima Harya Wibisana pada hari Rabu 28 September. Yang ketiga, peserta seleksi P3K 2022, formasi guru P3K, seleksi tahap 3 yang akan dilaksanakan tahun ini. Pesertanya ialah guru lulus passing grade, baik dari honorer K2, ya, guru honorer negeri, lulus pendidikan profesi guru, dan guru swasta. Itu adalah peserta untuk P3K guru. Juga guru K2 dan guru non-ASN di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik. Mereka itu guru honorer yang tidak lulus PG seleksi P3K 2021 dan belum ikut tes. Ya, seperti itu. Yang keempat, pelamar umum formasi guru P3K tes kompetensi 2023 ya. Jadi hanya dibuka untuk tes administrasi saja ya. Kita simak. Bagaimana dengan pelamar umum? Yaitu guru honorer negeri terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer swasta. Bagaimana dengan nasib mereka? Bima Harya menyampaikan mereka akan dites kompetensi pada tahun 2023, bukan di tahun ini ya. Tahun ini mereka hanya bisa mendaftar dan menjalani seleksi administrasi untuk tes kompetensinya di tahun 2023. Jadi untuk pelamar umum formasi guru tahun ini belum dites kompetensi karena waktunya tidak cukup, ujarnya. Ya. Kita tidak tahu apa kendalanya dari sejak awal tahun
baru mendekati akhir tahun baru mau dilakukan tes ya. Bima menegaskan belum adanya seleksi kompetensi P3K 2022 untuk pelamar umum tahun ini karena terganjal anggaran. Wah, ini salah satu penyebabnya ya, terkait dengan anggaran. Oke, kita baca lagi selanjutnya yang selanjutnya. Pembiayaan tes kompetensi P3K dianggarkan pada 2023, sedangkan tahun ini hanya seleksi administrasi saja. Intinya untuk pelamar umum tes kompetensi dilaksanakan tahun depan, tahun ini hanya seleksi administrasi, kata Bima. Ya, seperti itu. Jadi sudah pasti ya untuk teman-teman guru yang mau mendaftar lewat jalur umum, tahun ini hanya seleksi administrasi, tahun depan seleksi kompetensinya. Yang kelima, formasi nakes hanya 91.000. Bima menyebutkan untuk honorer nakes tahun ini disiapkan kuota 91.000, padahal jumlah tenaga non-ASN sekitar 277.000. Artinya 277.000 ini memperebutkan 91.000 kursi yang disediakan. Oke, kita lanjut. Kementerian Kesehatan menyatakan sebanyak 51.000 honorer nakes bekerja di unit esensial. BKN berharap 51.000 itu bisa terakomodasi seluruhnya di P3K 2022. Kemenkes menyampaikan dari 91.000 kuota yang ditetapkan Pak Menpan RB Aswar Anas, hanya 21.000 yang menduduki unit esensial. Kami berharap Pemda mengusulkan formasi 51.000 itu, terang Bima. Seleksi P3K untuk nakes diprioritaskan honorer nakes di unit-unit kerja esensial. Ya, jadi teman-teman, lagi-lagi kita masih belum mendapatkan kepastian yang jelas ya terkait tenaga teknis yang lainnya, bagaimana dengan mereka, apakah masih bisa mendaftar di tahun ini atau juga akan digeser di tahun 2023. Kita nantikan jadwalnya yang kemarin disebutkan tanggal 5 Oktober akan dibuka di SSC-ASN. Dari situ nanti kita bisa melihat apakah ada dibuka untuk umum atau tidak. Oke teman-teman, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.